Pajak penghasilan final 4 ayat 2. Pengertian PPh final 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Kemudian, ada karakteristik PPh final 4 ayat 2. Yang pertama yaitu berlaku untuk jenis penghasilan tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Kedua, bersifat final, yaitu pajak dianggap lunas pada saat dipotong atau disetor tanpa harus dihitung ulang dalam SPT tahunan. Ketiga, dikenakan dengan tarif khusus yang sudah diatur oleh pemerintah. Selanjutnya ada jenis penghasilan PPh final 4 ayat 2 yaitu pertama, peredaran bruto usaha tertentu. Salah satu objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Kategori ini seringkali dikenal sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Untuk penghasilan ini, tarif PPh final yang dikenakan adalah sebesar 0,5% dari total omset penjualan setiap bulan. Tarif tersebut hanya berlaku sampai dengan jangka waktu paling lama 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas atau PT, 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau CV, firma, BUMDes atau PT perorangan. Kedua, bunga deposito dan tabungan. Pendapatan dari bunga deposito dan tabungan juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Tarif yang dikenakan adalah 20% dari bunga yang diterima. Ketiga, bunga obligasi. Pendapatan bunga dari obligasi dan surat berharga negara atau SBN juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Tarif yang dikenakan adalah 10% dari bunga atau diskonto obligasi. Terdapat insentif PPh ditanggung pemerintah atau obligasi pemerintah dalam mata uang asing yang diterbitkan di pasar internasional. Keempat, sewa tanah dan bangunan. PPh pasal 4 ayat 2 juga berlaku untuk penghasilan yang diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan. Misalnya, jika kita menyewakan properti, maka penghasilan dari sewa tersebut akan dikenakan PPh final dengan tarif 10% dari jumlah bruto sewa. Kelima, pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Setiap transaksi yang melibatkan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, baik itu penjualan rumah, tanah, apartemen, maupun properti lainnya, akan dikenakan PPh final sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Namun, untuk pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana, tarif yang dikenakan lebih rendah yaitu 1%. Keenam, hadiah undian. PPh pasal 4 ayat 2 juga mencakup penghasilan yang diterima dari hadiah undian atau lotre. Pajak atas hadiah undian ini dikenakan sebesar 25% dari nilai hadiah yang diterima. Ketujuh, transaksi penjualan saham di bursa. Atas transaksi penjualan saham di bursa efek juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Tarif yang dikenakan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Dan yang terakhir, jasa konstruksi. Pekerjaan konstruksi termasuk jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Tarifnya bervariasi tergantung pada jenis layanan konstruksi dan apakah penyedia jasa memiliki sertifikat badan usaha SBU atau sertifikat kompetensi kerja SKK konstruksi. Berikut tarif untuk beberapa jasa konstruksi. Yang pertama, tarif untuk pekerjaan konstruksi 1,75% untuk penyedia jasa yang memiliki SBU kualifikasi kecil atau SKK untuk usaha orang perseorangan. 4% untuk penyedia jasa yang tidak memiliki SBU atau SKK, 2,5% untuk penyedia jasa selain yang disebutkan di atas. Kemudian yang kedua, tarif untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi 2,65% untuk penyedia jasa yang memiliki SBU, 4% untuk penyedia jasa yang tidak memiliki SBU. Dan yang terakhir, tarif untuk jasa konsultansi konstruksi 3,5% untuk penyedia jasa yang memiliki SBU atau SKK untuk usaha orang perseorangan, 6% untuk penyedia jasa yang tidak memiliki SBU atau SKK. Selanjutnya, ada batas waktu penyetoran PPh final 4 ayat 2. Yang pertama, peredaran bruto usaha tertentu, yaitu pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kedua, bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI, bunga atau diskonto, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ketiga, transaksi penjualan saham, yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Keempat, hadiah undian, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
Kelima, persewaan tanah dan atau bangunan, yaitu tanggal 10 bagi pemotong pajak atau tanggal 15 bagi wajib pajak pengusaha persewaan dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan yang terakhir, jasa konstruksi, yaitu tanggal 10 bagi pemotong pajak dan tanggal 15 bagi wajib pajak jasa konstruksi bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, batas waktu pelaporan. PPh Final 4 Ayat 2. Pertama, peredaran bruto usaha tertentu, yaitu jika sudah validasi NTPN dan WP, tidak perlu lapor lagi. Cukup menyertakan lampiran laporan PPh Final 0,5% pada pelaporan SPT tahunan badan atau pribadi. Kedua, bunga, deposito atau tabungan, diskonto SBI, bunga atau diskonto, yaitu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Ketiga, transaksi penjualan saham, yaitu pada tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Keempat, hadiah undian, yaitu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kelima, persewaan tanah dan atau bangunan, yaitu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan yang terakhir, jasa konstruksi, yaitu sama dengan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, ada mekanisme pembayaran. Terdapat dua mekanisme pembayaran. Yang pertama yaitu mekanisme pemotongan. Penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak, yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, dan lain-lain. Kedua, mekanisme pembayaran sendiri. Mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah atau bangunan. Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan sebelumnya, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak finalnya. Berikut contoh soal terkait jasa konstruksi. PT Karya Mandiri adalah perusahaan jasa konstruksi dengan sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil pada tahun 2025. PT Karya Mandiri menerima kontrak pembangunan sebuah gedung perkantoran dengan nilai kontrak bruto sebesar 5 miliar. Tarif PPh final yang berlaku untuk penyedia jasa konstruksi dengan sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil adalah 1,75%. Hitunglah besarnya PPh final pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong dan disetorkan oleh pihak pemberi penghasilan atau pemotong pajak kepada negara. Penyelesaiannya, pertama, nilai kontrak bruto sama dengan 5 miliar rupiah. Kedua, tarif PPh final sama dengan 1,75% untuk kualifikasi kecil bersertifikat. Kemudian menghitung PPh final. PPh final sama dengan 1,75% dikali 5 miliar sama dengan 0,0175 dikali 5 miliar sama dengan 87.500.000. Jadi, besarnya PPh final yang harus dipotong dan disetorkan adalah 80.500.000 rupiah.